Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala in'amihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Hadza ma da'at ilaihi hajatul mutafahhimina liminhajil fiqhi min syarhin yahullu alfadahu wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhin latifin khalin anil haswi wat tatwili hawin lid dalili wat ta'lili. Wallaha as'alu ayyam fa'abi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dengan nama Allah yang Rahman lagi yang Rahim. Alhamdulillah, bermula segala puja itu sabit bagi Allah ala in'amihi, aduh in'amnya Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan bermula salah dan salam itu sabit aduh pangulai kedanya Muhammad dan di aduh alnya Muhammad dan sahabatnya Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah orangnya. Karena nak layukan ada yang ni ada kun habis kun. Karenanya memang tengah berlalu kan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, memang tengah dalam selawat. Jadi dia pakai selawat ketika menyebut Nabi dalam selawat, idang selawat ada selawat. Hidih waktu tak dengar nama Nabi nak sunatkan selawat. Mam yang tak sebut nama Nabi tengah dalam selawat, yang selawat sih. Home. Si fikir dia banyak mana. Kita dengar dengan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana poma? Jadi rahmat dan sejahtera di atas Nabi Muhammad, bergebir rahmat dan sejahtera di atas Nabi Muhammad, bergebir rahmat dan sejahtera di Nabi Muhammad. Karena Muhammad lah, bergebir rahmat dan sejahtera di Nabi Muhammad. Jadi apa-apa nyo hinan atai dah dengar nan Nabi payah selawat, walaupun nan Nabi ada dengar dalam selawat mesti draw dia yang kun wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad yang gimana payah kun sallallahu alaihi wasallam yang kenyan. Jadi beda sagai awal sebut nama duduk salah dan salam dengan awal salah dan salam duduk nama, memangnya tengah dalam selawat. Jadi memang tengah dalam selawat, gara-gara ada sebut nama Nabi paham selawat, habis-habis itu bagi
Oh mah bukan naik deh untuk nyan menteng untuk pemanasan boleh suara kapah lagi nyo si kena kira lah boh ni si berdepai kena oleh lah boh ci benar ya, kadang terang baju maji yang berlari itu kurang musuh kurang dengar dah nak terang tu hana he kurang musuh hana gat tu he. Jadi yang pertama sebagaimana yang dianjurkan untuk memulai sesuatu dengan bismillah, maka hino karena bismillah. Yang kedua, nacidlom dalam hadis nayu mulai dengan alhamdulillah, ditino pun karena alhamdulillah. Yang kele benar selawat yang mengiringi pujo nyan pun karena. Jadi walaupun dalam tulisan yang singkat tapi kalengkap karena basmalah, hamdalah, salah dan salam. Kemudian yang pertama berkat saya jelaskan sedikit tentang bismillah yang berkaitan dengan fan yang akan datamong. Yang kamaklum yang datamong jino adalah di dalam ilmu fiqh. Menyamanan yang perle katanya kon i'rab bismillah, tetapi hukum membaca bismillah. Hukum membaca bismillah pada permulaan. Tadi kalihna dalam hadis kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalah bahwa abtar dalam arti untung berkat, buat yang hana berkat. Jadi antara lain berkat saboh-saboh ilmu apabila nak ada manfaat pada ilmunya. Maka ji termasuk kadang-kadang yang menjadi penyebab untuk hana berkat adalah hana baca bismillah. Pada hana ada baca bismillah maka buat ketanyonya hana berkat. Maka ji disunatkan pada memulai sesuatu dengan membaca bismillah. Kemudian yang kedua, gayu tegedi muta'ada aji berdike baik dilikut supaya memfaedahkan hasar, yaitu mecih dengan nama Allah lun pupun kitab. Arti bak pemecih pupun kitab dengan nama Allah nyanhinan menunjuki kepada satu kesempurnaan bagi Allah. Jadi menyebut salah satu kesempurnaan adapun sesuatu yang ged-ged bagi Allah nyan adalah itamong dalam pujo. Maka ji pada memulai sesuatu dengan bismillah nyan juga kajir ke pujo bagi Allah. Tadi gede pun hanali alhamdulillah kai tamong genan. Apalagi lehnya nalom gekeun alhamdulillah maka kalebih lengkap, kalebih sempurna. Tetapi menyotacok hadis kullu amrin zibalin la yubda'u bil hamdulillah, makanya payahkeun alhamdulillah bilhamdu kan bilhamdi, menyata baca bilhamdi ngan bismillah mantang kaji karena jid ke surah tiap sesuatu yang tidak dimulakan dengan puji bagi Allah. Man pada baca bismillah telah memuji Allah. Apalagi na datamah lom sifat Rahman dan Rahim, selain pemecih
pupun kitab dengan nama Allah, nalam tersebut sifat Allah Rahman dan Rahim. Nyahinan kasib ke pujo. Tetapi menyo riwayatnya nda baca la yubda'u bil hamdu kon bil hamdi. Artinya bi-nya ditamang bak jumlah. Setiap buat yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah. Nyamnya lagi nya bemeceh berarti. Be alhamdulillah hana memada pujo yang kon dengan alhamdulillah. Nyamnya riwayat bilhamdulillah. Dengan gegabung bismillah dan alhamdulillah maka kasempurna. Nyan hanale kekurangan karena memulai dengan bismillah kana, dengan pujo kana, bahkan pujo jihna dengan lafaz alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bermula segala pujo itu sabit bagi Allah. Menyata pegat ada jalan kuliah payah dah pegat lillah dengan makna mustahak mantang. Seluruh afrad pujo memandumnya mustahak bagi Allah. Baik dah pegat milik karena di antara afrad pujo yang bukan milik Allah lantaran pujonya kadim, maka hana sebut milik kepada sesuatu yang kadim. Jadi menyamanan menyoka tak pegat ada jalan kuliah, maka tak pegat laminan bagi istihqaq. Jadi alhamdulillah segala pujo memandumnya mustahak bagi Allah. Ala in'amihi nyan menyertai di dalam ala in'amihi nyan khabar yang kedua. Jadi alhamdulillah, alhamdu ala in'amillah. Jadi seakan-akan lagi nyan lagi takun zaidun alimun abidun pamai. Sidid orang malim, sidid orang yang abid. Jadi dua buah khabar. Yang pertama mengikhbarkan bahawa sididnya malim, kedua mengikhbarkan sididnya abid. Maka di sini menyo berdasarkan ala in'amihi khabar yang kedua jet ke surah alhamdulillah dan alhamdu ala in'amihi. Pujo milik bagi Allah dan pujo di atas in'amnya Allah. Jadi sama dengan terjadilah dua boh pujo yang ada di sini. Yang pertama pujo di atas zat Allah hana berkaitan dengan in'am. Yang kedua pujo di atas in'am. Jadi menyolahi lagi tak di dalam ala in'amihi nya dia tak pisah manteng be tak pegat sebagai mahmud alih daripada pujo alhamdulillah gunung. Jadi kan segala pujo bagi Allah po sebab karena gebi nikmat kan menan, tetapi pujo bagi Allah dan pujo di atas in'am Allah. Artinya yang pertama musannif memuji zat Allah karena zat hana medaleh ngan taboh sifat. Sedangkan yang kedua pujo di atas sifat yaitu sifat in'am. Jadi beda ji menyo pujo pertama nyo hana berkaitan sapua dengan bi nikmat kegedanyo atau hana bi nikmat, tetapi zat Allah pada dirinya adalah zat yang berhak untuk dipuji. Bahkan karena zat Allah adalah zat yang jamil, zat yang bagus,
bagus pada dirinya, gebi nikmat ke danyo atau hana, gebantu ke danyo atau hana, zat Allah memang zat yang layak untuk dipuji. Nyo lagi kedanyo na tapujo sidra urangnya hana ditulung kedanyo dan hana muturi ngan kedanyo, bahkan kadang-kadang musuh kedanyo. Tetapi dari sisi kebaikan, kesempurnaan yang na ba urangnya tetap tapujo, berarti kon karena bantu danyo. Juga lagi orang kafir Quraisy zaman ke Nabi Muhammad ada hana dia beriman, tapi bahawa Nabi Muhammad Al-Amin hana pat bantah. Nabi Muhammad orang yang paling lembut, Nabi Muhammad orang yang paling amanah, orang yang benar. Nyan Muhammad dumnyan hana rencana kena bantah, diakui. Berarti memuji seseorang bukan karena membantu, bukan karena in'am. Menjadi sini lagi nyan, katanya memuji Allah karena memang zat Allah adalah zat yang maha sempurna. Zat Allah zat yang maha sempurna. Jadi katanya tak puja Allah kon karena Allah gebi nikmat katanya. Ada hana gebi nikmat pada puja. Lagi ada berapa pun nanti. Ada dak tidak orang, memang orangnya sangat sempurna pun ada nak kun medang. Lewat orang God dak that. Oh dari dak that, oh ganteng dak that. Nya dak deh dari dak kun, dak ganteng dak kun. Menua kun, mak senang menua. Lewat di orang ada hanai tema tanya, ada hanai tulung tanya, hana sapu kebaikan tanya, payah dakun betul-betul dari. Yang memuji seseorang bukan karena nikmat yang diberikan kepada katanya, bukan karena item katanya, bukan karena tulung katanya, tapi memang dari yang menan. Jadi dari pada dirinya. Yang kedua, orangnya itulung katanya. Maka pada puja tiga tu atuh tolong katanya, maka terjadilah puja dua boh. Yang ini kalau double dua boh puja, maka gepegat dua boh khabar. Alhamdulillah ala in'amihi. Jadi be ala in'amihi nyan tajadikan sebagai ilat untuk puja yang naba alhamdulillah puno. Menyata pegat ala in'amihi nyan sebagai ilat bagi alhamdulillah, berarti katanya tidak memuji zat Allah karena kesempurnaan zat Allah, tetapi tak puja karena tolong katanya. Yang menjanjikan keberjagat bina orang puja sit karena tolong. Murwa bina orang tolong, buya na orang puja. Bahkan karena kita manfaat bak buya je ada ruang buya ke tua. Maka puja buya, menyata nak cok ke tari pandai tari kulit buya. Ada kulit hana tari, bentuk muka hana tari. Tetapi karena kebaikan buya katanya, maka buya payah tak puja. Yang karena in'am. Jadi apabila ala in'amihi tajadikan sebagai ilat katanya memuji Allah, berarti katanya tak puja Allah cuman karena in'am, tidak memuji Allah karena dirinya. Konhalah dalam susunan menyata pegat sah saja. Memang tak puja Allah karena in'am sah, hana bopu dan hana salah. Cuman yang perlu pakon meno ke pegat i'rab supaya musannif telah memuji Allah dengan dua buah pujian. Yang pertama memuji Allah karena kesempurnaan zatnya Allah, hana medalih ngan bi nikmat. Yang kedua memuji Allah karena Allah bersifat dengan in'am, memberikan nikmat. Yang juga lagi yang hana ge pakai maf'ul, putra nikmat yang diberikan hana tak pegah. Artinya bukan karena memberikan nikmat ke gedanya atau ke orang lain, tetapi karena sifat Allah in'am. Yang lagi ada puja sifat orang jawad, pemurah. Kan karena gebi gedanya karena pemurah. Kadang-kadang ketanya hana perle, tapi waktu tak tira orang hana kriat hagai yang bepeh dah puja memang hayat haganya. Puja dah ilung hansi lagi nyan. Ilung pas sayang ke harta, ganyan han saya memang hayat ganyan. Kan gebi katanya orang yang jawab.
Makanya lagi nyancit ala in'amihi, di atas in'amnya Allah. Karena sifat Allah adalah sifat in'am, memberikan nikmat kepada siapa saja, nikmat apa saja, maka ada sifat Allahnya yang katanya juga tak puja Allah. Maka terjadilah di sini dua buah puja. Kerja kepegat dua buah khabar. Alhamdulillah sabah. Yang kedua, alhamdulillah in'amillah. Haminya kata pisah-pisah, baik ling dhamir nama hoiwo ndek. Mende alhamdulillah in'amihi, in'amnya puja dalam. Jadi alhamdulillah, yang kedua alhamdulillah in'amillah. Apalagi menyota pegot ala in'amihi nyan ke ilat bagi madmun alhamdulillah nyan salah total. Menyota pegot ala in'amihi sebagai ilat bagi madmun alhamdulillah, yaitu makna yang terkandung di dalam alhamdulillah. Ilat ji ala in'amihi nyan ken. Karena makna alhamdulillah mandum puja milik bagi Allah. Sebab mandum puja milik bagi Allah karena gebi nikmat. Berarti mufaminan menyahana gebi nikmat pujakan ke Allah. Katalah. Tetapi menyata pegot ala in'amihi ilat bagi insya puja betul. Jadi watai tak ucapkan alhamdulillah, tanya sedang memuji Allah, menginsyakan puja kepada Allah. Ala in'amihi tak pegat ke ilat bagi insya, pakon tak puja Allah nyan itim hana salah. Tapi ada buno masalah buno hana terjadi puja kepada Allah karena zat Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Dan bermula salah dan salam itu sabit di atas paulai katanya, paulai katanya yaitu Muhammad. Wa alihi, dan kepada dan di atas alnya Muhammad. Nyan wa alihi ta'atah ba sayyidi, baik ta'atah kepada Muhammad tetapi atah kepada sayyidina. Jadi selawat dan salam lom di atas keluarganya Nabi, baik selawat dan salam di atas pahulai kamu, pahulai kamu. Pertama Muhammad, yang kedua al Muhammad, yang kedua sahabatnya. Nyan menyata ta'atah ba Muhammad, jadi memandumnya menjadi badal bagi sayyidina, baik menan. Tetapi alihinya ta'atah kepada sayyidina. Hadza ma da'at ilaihi hajatul mutafahimina liminhajil fiqhi. Hadza bermula ini adalah sesuatu yang diseru kepadanya sesuatu oleh hajat orang yang ingin memahami bagi minhaj fiqh. Padahal nan kitab Minhajul Talibin nya minhaj fiqh, karenanya untuk keluarkan daripada minhaj yang di dalam ilmu usul, karena minhajul usul, minhajin nan kitab, tetapi minhaj inan asojih ilmu usul, sedangkan minhaj yang tengah tabirnya adalah minhaj dalam ilmu fiqh. Jadi kenle musannif
nyo kitab yang lun pegatnyo adalah sesuatu yang dituntut oleh hajat, sesuatu yang dituntut oleh hajat orang yang memahami, ingin memahami bagi minhaj fiqh. Jadi minhaj ataupun minhajut talibin adalah sabuh kitab fiqh yang karang oleh Imam Nawawi, yang karena minhajnya adalah kitab mukhtasar, kitab yang ringkas, maka kebiasaan efek daripada ringkas adalah sulit difahami. Nyan tikamenan plus minus jih pegat kitab. Menyo tak pegat kitab nyan ringkas, singkat dan padat, plus jih mudah tahafai, minus jih sulit difahami. Menyo tak pegat kitab syarah ataupun kitab yang panjang, plus jih mudah difahami, minus jih haid hafai. Yang kenyan dua macam. Maka jih leh pegat kitab yang ringkas le Imam Nawawi karena minus jih guna sulit bak difahami, maka pegat syarah, yang syarahnya untuk membantu memahami ibarat yang ringkas guna. Jadi tafahami makna daripada syarah, kemudian yang tahafai adalah matan. Kemudian di dalam bab qauluhu mada'at hananekeun ianya musannif mastaddat lagi yang kanekeun pada jamul jawami karena banyak syuruh minhaj. Jadi minhaj Imam Nawawi yang tukang syarah Jalaluddin Mahalli yang nyo, jamul jawami di tidih juga gesyarah li Jalal Mahalli. Tetapi bahasa di tidih, bahasa Jalaluddin Mahalli di dalam syarah jamul jawami, hadza mastaddat, ini bersangatan hajat. Sedangkan di sino gekeun nyo di berhajat, da'at ilahi hajat berhajat. Jadi bukan bersangatan hajat, dengan alasan karena ketika Jalaluddin Mahalli mensyarahkan kitab minhaj kalebih dile awaina syarah-syarah yang lain yang lebih le, dan pensyarah hadisnya adalah para senior daripada Jalaluddin Mahalli sendiri. Jadi senior kenyan kali bisyarah minhaj, maka menyatakan sangat berhajat, hanjit takun le, karena hajat ka terpenuhi dengan syarah-syarah yang lebih awaina, dan pensyarahnya adalah senior Jalaluddin Mahalli. Tetapi tidak menafikan syarahnya masih dibutuhkan, karena antara sabuh kitab dengan kitab yang lain kadang-kadang ada kekurangan, disempurnakan dengan kitab yang lain loh. Maka kitab Mahalli yang kita nyebutnya manteng termasuk dalam kebutuhan bagi orang yang memahami, ingin memahami kitab minhaj, tetapi kon sangat berhajat. Alasan karena kalihna, karena Jalaluddin Mahallinya termasuk dalam cuco Ayub cuco lah punannya cot Imam Nawawi dalam bidang ilmu. Karena Jalaluddin Mahalli nebut bak cuco Imam Nawawi, jadi diselangi le dua gure di tengahnya antara Jalaluddin Mahalli dengan Imam Nawawi, jadi dua buah gure di atasnya. Man leting gurenya kerame ti yang kecil begah senior daripada Jalaluddin Mahalli kalau lebih awal le gesyarah kitab minhaj. Beda dengan jamul jawami yang ketikanya golomna urang syarah, maka kebutuhan kepada syarah sangat mendesak, berat hajat. Maka bahasa di sini hadza mastaddat ilahi hajatul mutafahimin. Ini kitab sesuatu yang sangat berhajat untuk memahami kitab jamul jawami.
Tetapi wada syarah minhaj hanali pakai bahasa mastadat karena kitab syarah, apalagi pensyarah awalnya para senior. Ya, benar. Jadi Jalaluddin Mahalli nyebut Pak Syekh Abdul Rahim Al-Iraqi, Syekh Abdul Rahim Al-Iraqi daripada Syekh Alauddin Al-Attar, Syekh Alauddin daripada Imam Nawawi. Jadi dua-dua gure antara Jalaluddin Mahalli dengan Imam Nawawi. Yang ke dalam dua buah tingkatan di atasnya ka lebih awal kitab syarah untuk minhaj. Yang di sinan rahasia aja ke beda ibarat di sidih mastadat di sini madaan. Ini adalah barang yang diseru kepadanya oleh hajat kurang yang ingin memahami bagi minhaj fiqh min syarhin yahullu alfadahu wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu. Min syarhinnya gebayan ma buno madaan manyan potra yaitu saboh syarah yang jiploh diurai ianya syarah akan lafadznya minhaj dan dibayan ia akan muridnya minhaj dan disempurnakan ia akan faedahnya minhaj. Jadi sifat kitab syarahnya yang pertama untuk ploh lafai, karena kadang-kadang saboh susunannya akan lebih mudah terfahami ketika kajelas i'rab. Baik sampai membalik ente. Baik sampai puran dah begah padi pajuh mana? Padi pajuh mana? Padi dimakan ayam. Padi dimakan ayam bahasa jadi padi i pajuh mana? Padi padi pajuh mana? Kon li mana pajuh padi. Padahal yang betul mana pajuh padi. Jadi karena hana jelas i'rab. Dia hana jelas i'rab, tak fikir tentang padi pajuh mana. Tak bertabang bahasa Aceh. Padi pajuh mana? Oh, padi pajuh mana. Padahal walaupun awal ada kun padi yang ke maf'ul ni. Yang pai nan ayam. Jadi padi dimakan ayam artinya akan padi dimakan oleh ayam. Jadi ketika betul i'rab maka surah jika jelas. Maka jadi termasuk dalam fungsi syarah kadang-kadang perle geploh i'rab. Mangat baik membalik antara pai dengan maf'ul. Maka jadi kitab syarahnya lagi nyan. Nyan gekeun ploh lafai. Yang kedua wa yubayyinu muradahu, dan dipenyata ianya syarah akan muridnya minhaj. Bayan murid bayan murid termasuk lagi bunosid ploh lafai supaya tak pahami maksud daripada matan. Tetapi yang kedua jid sidlam bayan muridnya kon dengan ploh tarkib, tetapi dengan gejelaskan makna murid. Jadi saboh kalimat yang hana geistiamal kepada makna yang gewada ataupun tergedina dua buah makna, maka dijelaskan yang teh makna yang gemaksud. Yang ditamong dalam tugas syarah sid yang geleh yutammimu mufadah, menyempurnakan faedahnya. Yang hana sempurna na kait yang perle tatamah di atas matan, maka
kaitnya akan getamah le dengku syarih. Jadi beta benturkan antara matan dengan syarah. Ketika dalam matan disebut secara mutlak, kemudian di dalam syarah getamah kait, bek sansang nyan ka khilaf antara matan dengan syarah. Tetapi dalam matan karena singkat kadang-kadang hana disebut kait, maka tugas syarih memang tamah kait-kait yang hana sibnya. Jadi kon makna jika terjadi khilaf. Dan le pensyarih pun wate ge tamah kaitnya ka lebih awal ge perhatikan pendapat daripada Tengku Musannif pada tempat yang lain. Apakah musannif memang ditinan mutlak, memang hana pakai kait, ataupun kaitnya na cuman hana ditulis. Pada lagi nyan memang kaitnya na menurut musannif tapi hana ditulis, maka kaitnya akan ditulis di dalam syarah. Tetapi memang Tengku Musannif diisbatkan hukum di atas jalan itlaq, maka hana getakit. Karena memang menan kehendak daripada musannif itu sendiri. Jadi kon makna ji getamah kait untuk gelawan, untuk gebalik pendapat Tengku Musannif. Ala wajhin latifin khalin anil haswi wa tatwil. Hal keadaan kitab syarahnya ada ia di atas wajah yang latif, yang ubud, khalin anil haswi, sunyi daripada haswi dan tatwil. Yang pertama kitabnya kitab yang ubud. Yang kedua sunyi daripada haswi wa tatwil, yang makna ji panjang. Haswi dalam arti panjang, tatwil dalam arti panjang, cuman beda ji. Menyo gekeun haswi gepegah dalam ziyadah mutamayyizah li ghairi faidatin. Di dalam susunan saboh kalam, di dalam susunan saboh kalam na saboh kalimat yang hana perle. Sekira kalimatnya tabuang manteng, makna hana berubah dan kalam ka jadi lebih singkat. Nyan ziyadah yang lagi nyan dinamakan haswi. Jadi susunan hana perle ubah lagi third, tapi na saboh kalimat yang hana perle. Ai wate tapasang kalimatnya hana berubah makna, tapi sekira tabuang kalimatnya pun hanjir kecedera makna, maka kalimatnya ada metabuang mentang kasingkat baju tu. Nyan tambahan yang laginya gepunan haswi, ziyadah mutamayyizah. Jadi maksud ziyadah mutamayyizah meri toh saboh kalimat yang ada medih kalimatnya buang mentang. Beda dengan tatwil. Tatwil menyotana pegah nyan panjang tabuang, yang toh dah buang. Hana dah buang karena apabila tabuang saboh kalimat cedera makna. Menyota buang saboh kalimat cedera makna, maka hana mensaboh kalimat yang jid tabuang. Tetapi sekira tabalik ibarat bacut tu lebih singkat, bekli susunan lagi yang kanannya. Jadi menyo dalam susunan yang kanannya hana meri yang teh kalimat yang harus tabuang. Tetapi ubah bentuk bahasa akan terjadi bahasa yang lebih singkat. Maka kalam yang lagi pertama benar yang kenyan gebenan tatwil, panjang panjang cara pegah, panjang cara pegah. Ada be menan ge pegah lebih singkat. Nyan cara pegah yang panjang gebenan tatwil. Menyo haswi benar cara pegah kabutoi lagi nyan hana payah balik li, tapi kalimatnya kepuah ada hana kan jiget amanan.
Yang kainan beda antara haswi dengan tatwil. Jadi menyomeri teh kalimat yang lebih gepenan haswi, menyohana meri dinamakan tatwil. Empat. Ya, hana banding dengan matan. Nyata banding dengan matan hana mungkin. Cuman gebandingkan dengan syarah yang lain. Jadi tak banding sesama syarah, sebahagian syarahnya panjang. Ini umpamanya Tuhfah. Syarah Minhaj sih, tapi berat atat panjang pada kun. Berat hat panjang. Nyo syarah yang ubud yang mana. Jadi dibandingkan dengan syarah yang lain. Hawin lidalili wa ta'lil. Lagi kitabnya Hawin meliputi bagi dalil dan ta'lil. Jadi wate pegah sabah-sabah hukum na gesertai dengan dalil. Apakah dalilnya daripada ayat, hadis, ijma, qiyas. Jadi menyo yang na ayat geme ayat, yang na dalil hadis geme hadis. Sedangkan ta'lil adalah mudhir bagi hukum. Menyo dalil musbit hukum. Dalil sesuatu yang mengisbatkan hukum. Sehingga ketika na sabuh dalil yang menghendakikan sabuh hukum, maka hukumnya subut, baik dikap baule tu atau hanai kap baule, karena subut hukum dengan dalil. Sedangkan ta'lil adalah ilat yang untuk mendahirkan hukum. Artinya cocok kasusnya lagi nyan hukum, yang sehingga gara-gara nailat lebih memotivasikan orang untuk mengimtisalkan hukumnya. Jadi alasan jihna sehingga cocok. Tapi nyan kon musbit bagi hukum, menyoilat kon tukang pusubut bagi hukum, yang pusubut hukum dalil. Sehingga bila bertentangan antara dalil dengan ilat, yang kecok dalil. Makanya kadang-kadang pada sebuah kasus na ilat, umpama haji ilat hala, tapi dalil mengatakan haram, maka yang betul hukum ji haram. Kon kecok ilat haram karena dalil menghendakikan haram. Nyan menyo taklilnya tak tamong ke dalam ilat lagi nyan. Tetapi menyo taklil yang tak maksud adalah ilat hukum yang subut dengan qiyas, maka taklilnya ditamong dalam dalil sid. Menyo taklil ilat bagi sabah hukum yang ilatnya dengan ilatnya dilakukan qiyas sehingga subut hukum dengan qiyas, maka menyolaginya maksud dengan taklil adalah qiyas. Berarti sama dengan dalil. Adapun khas nyan itamong dalam atau khas di atas am, karena taklil adalah qiyas dan dalil lebih umum. Tetapi menyata begat taklilnya kon dalam arti mengisbatkan hukum dengan qiyas, cuman ilat sebagai mudhir bagi hukum, maka ataf taklil kepada dalil ataf mughayarah antara maktuf dengan matuf alih lain-lain. Karena dalil buno itamong dalamnya qiyas, ijma punan hadis ijma qiyas yang dalil.
Sedangkan ta'lil ilat pada sabah hukum walau hana perle kepada kias. Karena ada hukum yang subut dengan dalil pun di sini kadang-kadang na ilat. Jadi haram khamar dengan dalil. Haram khamar dengan dalil. Tetapi ilat tetap na. Pakan haram arak karena mabuk. Jadi mabuknya hanya sebagai ilat. Kon musbit bagi hukum. Dan hana perle takias karena memang karena dalil khusus untuk khamar, kecuali haram nabis nyan baru karena dikiaskan kepada khamar, maka ilat yang na pada nabis jid ke dalil untuk haram nabis karena ditinan hananas. Sedangkan pada khamar subut hukum dengan nas, hana perle kepada kias. Man keposing ilat untuk daraji, baik untuk kias ke untuk diri hukumnya kepo ilat untuk mudhir bagi hukum. Artinya cocok araknya kepo haram. Karena sifat araknya mabuk. Mabuknya dapat merusak akal. Sedangkan di dalam agama katanya geyu pelihara akal. Jadi ketika geyu pelihara akal, maka gelaranglah sesuatu yang dapat merusak akal. Salah satu adalah arak. Nyan untuk mudhir bagi hukum. Jadi di dalam kitabnya waktu jelaskan hukum itu juga akan ilat bagi hukum. Jiksin cuman hana menyerta peluk kenan taklil, ilat dan kias saja tiga je. Walaupun ke nisbah kepada kias kedua go. Tapi tanya pegah atau khas di atas am kunci karena nasisi am jihlam. Maka jin tu amnya am min wajhin dan khas min wajhin menyamudih benar umum khusus mutlak. Lebih umum dalil daripada taklil. Apabila taklil dengan makna kias, maka umum khusus mutlak. Dan apabila ada berbuat taklil ilat yang ken dalam arti kias, makanya mughayyir. Tapi ada berbuat taklilnya kias pinyo dan ilat yang ken kias pinyo, berarti umum khusus min wajhin. Wallaha as'alu ayam fa'abih wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dan hanya akan Allah ulun mohon akan bahwa memberi manfaat ianya Allah, dengannya ini syarah. Jadi kedahulukan maf'ul di atas as'alu untuk mengisyaratkan kepada hasar adapun taksis. Jadi hanya kepada Allah lun mohon supaya Allah memberikan manfaat dengan kitabnya. Dan nampaknya doanya mustajabah karena sampai urangnya mentang cukup jai orang yang mempelajari memahami minhaj dari kitab syarahnya. Walaupun syarah-syarah yang lain lagi hebatnya yang tabut mahali murni nihayah pendamping lagai. Perle baru kedih yang utama aja yang dah pakai adalah al-mahalli. Jadi makanya menyada pegah doanya doa yang diterima oleh Allah dengan bukti mantang ramai dah urun cok manfaat antara orangnya daripada kitab syarah al-mahalli. Wahwa hasbi, dan dianya Allah itu hasbi, memadalun. Wa ni'mal wakil, dan dianya Allah, dan ni'mal wakil dianya Allah segagat tempat serah diri.
Hasbi dengan makna kafi'i, yang pumada kelun, ataupun dengan makna yakfini. Nya dalam arti hasbunya kalimat ji masdar, tetapi nak gunakan dengan makna isim fa'il dan nak pakai dengan makna fi'il mudhari'. Nya lagi qad yang nampak fakat lagi nyan. Maka ini qadnya tiga buah makna dengan makna hasbu. Qad dengan makna hasbu. Jadi tajurrul isma fakat, artinya tajurrul isma fahasbu. Tajurrul isma fahasbu taban. Ada ideh pada gaya makna qad lagi nyocit kafi adapun yakfi. Maka hasbunya jid isim dengan makna isim fa'il, jid dengan makna fi'il mudhari'. Jadi Allah yang pumada kelun, artinya apapun kebutuhan, apapun yang tanya hajatkan memada dengan Allah, hana perle kepada orang lain. Kitanya beda, dia tanya kun, menyatanya walaupun tak kun wahwa hasbi, tapi han sagai-sagai tak pumada dengan Allah. Allahnya mbak kun tagai ke pelengkap usaha, usaha benar berdoa laki ba Allah, tapi yang lebih gap hati itu ke usaha kan ke Allah, han memada dengan Allah menyahana usaha kinan tagai. Beda aja dengan antara orang munafik dengan munafik tagai. Menyo orang mukmin lagi gekeun bak lidah menan bak hati. Pada gekeun wahwa hasbi, memang hati genyan merasakan cukup dengan Allah untuk apa saja. Yang kejut hana hireun tata urang awai yang gedekuni tipupu ibadat atau ilmu hanali gepikir kepo lain. Karena apakan? Karena memadang dengan Allah mentang. Jadi seluruh kebutuhan gedanya gepesip li Allah. Maka hanali gepegabuk dro. Kitanya asaina urang manteng yang jid tak harap bantuan yang cukup bagah lagi lembu HP. Naik kerja bahkan tu dinas bulan. Ngon jamun kat tri hana menumpuk debat kan tu dinas bulan. Oh mampah tak lembu HP tu kena aju. Yang baru mengerti karena urang ro di dalamnya. Untuk menumpuk tempat lain lah, pak kerja rumah sakit. Oh mampah dah. Kita jar rumah sakit nak ro ke dia hendak. Jadi mamandum mitanya wanyan benar orang rata sago han tapusib dengan Allah. Padahal apabila tapusib dengan Allah hana perle letak lembu HP. Ketika katanya membutuhkan, maka Allah akan getunya orang di tempat yang katanya butuhkannya. Hanya sebagai sebagai wasilah sagai, sebagai syariat sagai, na orang tolong ubebutnya adalah bantuan daripada Allah. Jadi alamnya mantabah milik Allah. Lam rumah sakit urangnya urang Allah. Bak kanto-kanto urangnya urang Allah mandumnya, mandum milik Allah. Raja ugli rimongnya milik Allah sit. Nabui-buinya milik Allah sit. Jadi ketika kita nyata pemada dengan Allah, maka bantuan Allah akan datang dari seluruh penjuru yang memandumnya adalah milik Allah. Maka bagi orang yang keimanan genyan kajet ke iman, maka pada gekeun wahwa hasbinya memang gerasakan dengan hati lagi nyan. Nyan yang sangat penting sebenarnya bagi kitanya lagi nyan supaya baik gabu ada menyohana lagi nyan udip kitanya gabu. Yang kejut orang metaju-taju dalam kehidupan cukup le perle tamidangon. Karena seakan-akan menyohana ramengon tu letat yang tak butuhkan hana tahu tolong. Maka tamita dengan berame. Wate tamita dengan berame apabila hana tak jaga hubungan, maka hubungannya retak putus. Wate kauri baji hana tajak. Engkau hati juli kau putus hubungan. Kau payah tajak karenanya awak kerja rumah sakit. Payah tajak itu wate sakit-sakit nak tahu tolong. Dalam teruk dawa kat teruk undangan bawa dinah dayah. Kapai tajak kenan lo bentu ada minta bantuan gen sian hai permon.
Galam ruk tawalam kana ajara bak dinas pertanian yang bidanya dengan perlai bajam dua bompang. Serele buat habis wate tu bak tajak khauri bak urung-urungnya mendung dengan jaga hubungan. Tapi menyaik takoh dengan hubungan yang lagi-laginya, fokus katanya jaga hubungan dengan Allah. Maka Allah yang akan kebantu katanya. Pada saat katanya perle kepada bantuan bak tabuh tago, maka di dalam lungkianya itibit urang yang akan bantu katanya. Lebih aman lah mana hek tajak khauri. Mana hek dah balut kadu, lebih aman. Maka ji menyenaiman wahwa hasbinya sip yang ke pangkai taudip. Wahwa hasbi sip ke pangkai udip. Hana lepo perle. Apakah tak baca laginya ataupun hana tak baca tapi keimanan katanya bekong. Menyobek tua-tua keun belelega jetit keun belelega, tetapi setiap kali tak keun jiwa katanya harus merasakan makna daripada yang tak keunnya, supaya semakin trip jiwa katanya semakin kong keimanan di atas wahwa hasbinya. Pada saatnya katanya akan merasakan bantuan Allah datang daripada seluruh penjuru bumi. Wa ni'mal wakil, dan Allah segat-gat wakil. Wakil adalah orang yang tak serahkan urusan katanya kepada orangnya. Lagi katanya lagi orang yang nak usaha, maka menyo pun tak buka usaha memang ik dah kelola kero mandang, tapi menyo katrip ha ikli. Pada tahu orang mekat nyana masa yang mandang ik gemekat kero. Linya ha ikli bosan ada thot, maka akan keminta orang lain tukang kelola. Halnya dah berat lampu sawit igli. Nyampi ha ik dah duk igli sabi-sabi. Kadang dah duk igli sabi-sabi, rumah lu dah buat kampung biraya dengan lampu sawit ke pulang, thoduk. Dah duk igli sabi-sabi, motor paling mewah dah belau pajan dai, itunya gaduh dai motor bruk ini. Angkut sawit. Jadi rumah mewah dalam kampung, motor mewah dalam kampung. Rangkang bruk digli, motor bruk digli, menyo lampu sawit tak kelola gero, motor mewahan romboi, akhir ji galak duk di kampung. Wadah dah duk di kampung gli di, bak saudara jaga bak puyu. Maka payah minta orang dengan kelola igli, nyan kenyan perle kepada wakil. Perle kepada wakil, orang yang terserah urusan katanya kepada orangnya. Orang yang akan terserah urusan katanya adalah yang pertama orangnya careng mengurus harta yang terserahkan kepada orangnya. Karena sejujur apapun orang menyobangai mati je tawitnya duk salah ke berubat. Jadi perle careng. Leh careng perle jujur, mengambil pengen amanah. Alanya perle lom kudrah sanggup menjalankan. Jadi cukuplah sifat-sifat yang dibutuhkan pada seorang wakil supaya urusan katanya dia tak pulang ba orangnya. Tetapi Allah adalah ni'mal wakil. Sebab karena seluruh sifat yang terharapkan pada wakil memandung sifatnya yang sempurna pada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha tidak khianat, Maha tidak zalim, adil. Memandung sifatnya ba Allah. Jadi makaji segat-gat tempat serah diri ba Allah. Dan yang hayu tak serah diri ba Allah, watai tajak ba gampung yang hana sapuna harta katanya inan, tapi harta Allah na ditinan. Maka Allah akan gebi hartanya ke katanya dari gampung yang hana harta katanya di tempatnya. Tetapi menyata serah urusan katanya pada sira manusia, ba tempat yang hana manusianya katanya hana mau jali. Putuh. Dia perle ke peng, katan peng. Tayu kirim. Oh dan dari ilnya je dah jeluk ATM nampak kai. Tapi menyata serah urusan ba Allah, nyina ni tibir rezeki cara lain lah mendak inan. Nah mentang nah lewat orang ataupun pu salah-salah rimong biar rezeki katanya ti. Jadi hana perle ATM. Yang kenyan maka Allah adalah
ni'mal wakil, sebaik-baik tempat serah diri.